Anau qala alaihi salatu wasalam inna iblis alai laknat yasihu fi kulli yaumi idin. Jadi iblis itu setiap hari raya mereka itu berteriak koyok-koyok mboten trimo. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadzal ummah fi hadzal yaum. Akan tapi saya susah karena di hari raya ini umatnya Nabi Muhammad atau hambanya Allah ini mendapatkan ampunan. Tapi di hari raya niku lek saged niku nggih napa iki jenenge maksiate dikurangi. Fayajtami'u ahluhu indahu. Kemudian mereka ini berkumpul fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna naksuruhu. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, wahai tuanku atau wahai pemimpin iblis, jadi nopo sing garai sampean niki susah. Ini fayaqulu la syai'a, sebenarnya tidak ada kesusahan. Sehingga fa'alaikum antushghilum bil ladzat wasyawat wasur bil khamri hatta yubghiduhumullahu. Oleh karenanya ya sudah, kamu nanti atau si pemimpin iblis ini berkata pada anak buahnya, nanti di hari raya ini kamu sibukkan mereka dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang bersifat maksiat atau seperti minum arak, sehingga mereka ini tidak mendapatkan ampunan tapi malah mendapatkan murka. Lah niki dasar ya. Mulane nggih ya apa nggih diusahaken meskipun kita ini banyak kemaksiatan di selain hari raya. Bahkan ada sebuah cerita dalam Irsadul Ibad niku ada seorang yang di situ ahli maksiat. Nggih ngapunten niki jarang sholat, sampai dikatakan jarang sholat. Tapi ketika bulan Ramadan atau di bulan-bulan napa iki jenenge yang dimuliakan itu seperti bulan hari raya, bulan Syawal, niku nggih mesti maca keranten ngajeni niki wulan sing dibagi atau dikasih ganjaran atau pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dilala pas ajeng mati. Ketika akan mati ini ketulung. Akhirnya angsal mati sing husnul khotimah. Kemudian ada orang itu bertanya kepada ahli waris, jane ketoke gak tahu sholat tapi kenapa kok dia itu ternyata bisa mati husnul khotimah. Nah, ternyata ditanya bahwa meskipun dia itu di masa mudanya sering meninggalkan sholat, akan tapi karena dia itu masih mempunyai unggah-ungguh niku nggih, masih mempunyai etika. Jadi pas wayahe hari raya napa pas wayahe Ramadan niku nggih menghormatilah orang-orang yang berpuasa dalam bentuk dia itu menampakkan dengan rasa wajah yang ceria. Nah ngoten mawon saged dados asbabul futuh. Nah sehingga para ulama mengatakan bahwa kullu maksiatin yurja ghufranuha, artinya sebenarnya setiap maksiat itu ada potensi atau diharapkan untuk dimaafkan atau diampuni, kecuali illa mujahiran bil fiski, kecuali orang-orang yang enggak punya unggah-ungguh. Jadi maksiat itu malah seneng, malah bangga. Lah niki sing repot. Lah sehingga oleh ulama niku dikatakan bahwa ahli ibadah niku wonten pangkate, orang maksiat itu juga ada pangkatnya. Ada ahli maksiat itu mereka ini mertambu, bahasane mertambu ini cuek. Wis tah lah iki ya wis awak-awakku dhewe, bondo-bondoku dhewe. Iki lek pomo tak gawe maksiat yo apa hak awakmu arep nglarang aku. Lah niki ya secara kepemilikan ya orang lain nggak berhak menuntut, tapi secara etika ini tidak pas. Karena dia itu selain sudah melakukan maksiat, dia itu sudah merasa bahwa dia itu segala-galanya. Lah niki sudah orang itu maksiat kemudian sombong. Yang kedua niki ada orang yang maksiat tapi dia itu ibaratnya kalau yang karet. Jadi karet niku nggak koyok pir niku lho Pak. Diarani mencela-mencel ya, jadi mencela-mencel. Kadang bareng lakoni maksiat itu ya Allah jan. Niki dosa niku ya apa iki lek bendina tak lakoni. Tapi binjinge ya pas wayahe enek kancane ngejak ngono ning karaokean ya pakai budal manggan. Arep apa jenenge nanggap joget-jogetan niku pakai budal.
Tapi pas saya balik ngono ke petok anake, nggih susah. Lagi ya apa iki lek sesuk ditiru anakku iki. Lah tiang-tiang semacam ini mereka-mereka itu mu'allafati qulubihim. Mereka-mereka itu hatinya itu lemah. Tapi elek-elek ngoten dikatakan bahwa orang-orang semacam ini potensi mendapat rahmatnya itu besar. Karena dia itu meskipun bermaksiat tapi masih punya unggujik duwe rasa nelongso lah istilahnya itu. Iki lek aku iki maksiat terus-terusan ngene anakku iki ya apa, mosok tambah tuwek ngene ditiru anak-anakku ndak kena. Lah ini yang dinilai itu adalah sikap kita. Sehingga para ulama ahli tasawuf yang mereka itu mengatakan apa namanya dari sisi hati. Jadi mereka mengatakan maksiatun aurasa dzulan. Jadi maksiat yang di situ disertai rasa dia itu merasa kalau nggak baik itu. Jadi sadar. Ini hakikatnya munggu Gusti Allah itu lebih baik daripada dia itu sregep ngibadah tapi seneng ngentai kancane atau sombong. Tapi ini bukan berarti kok ya sudah kita ini bermaksiat saja lah, yang penting dua unggah-ungguh. Bukan semacam itu. Tapi penilaian Allah, maksudnya penilaian Allah itu ya tidak bisa kita buat standar. Cara hakikat masih mending orang yang di situ sregep ngelakoni, maksudnya dia itu ketika maksiat itu disertai dengan rasa penyesalan daripada dia itu beribadah tapi dia ini masih mempunyai sifat sombong, dengki atau iri hati. Nah ini secara realita memang sudah pernah dibuktikan bahwa ada, atau di dalam hadis arba'in dikatakan ada orang yang bertahun-tahun ini beribadah sampai jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal niku nggih sakilan tangan nih lah istilahnya sejengkal. Tapi dilalai saat durunge mati dia itu kedisian dengan perbuatan maksiat yang konyol yang dia lakukan sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan sebaliknya ada orang yang di situ bertahun-tahun melakukan kemaksiatan, tapi mergone mungkin dia itu masih punya sifat welas, masih duwe rumongso, masih duwe nelongso. Akhirnya mendapatkan rahmatnya Allah sebelum mati. Jadi sak jengkal niku karek cedek karo neraka, Pak. Kurang malaikat maut itu kurang ngeksekusi sidik lah. Terus dia mati dalam keadaan ahli maksiat. Tapi bila karena Gusti Allah dikersakne dia itu bisa bertaubat. Nah, sehingga dia mendapatkan apa namanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah dari sisi ini akhirnya ulama mengatakan bahwa ketika orang itu sregep beribadah, ya dia harus atau mungkin ya bahasanya lebih baik dia melakukan atau mengucapkan alhamdulillah. Karena lafat alhamdulillah niku saged bentengi utek nih. Cek gak gampang dados tiyang sing merasa baik. Artinya ketika kita melakukan kebaikan atau ketika kita melakukan ibadah niku sunnah. Jadi bukan sunnah, sudah harus wajib ini mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah jadi kersane nglakoni apik. Karena minimalnya bentengi utek nih loh, cek gak dadi wong sing adigu-adiguna niku. Sing bahaya niku kan mentang-mentang ini niku. Lah begitu juga kok dia itu biasanya melakukan kebaikan. Kok dilalah kejlungup lah, istilah kalau daerah saya ngomong kejlungup, terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya sudah langsung mengucapkan astagfirullah. Soalnya apa minimal bentengi utek nih. Masalah sesuk nglakoni maksiat wis apa jere apa jenenge sing gawe urip kan ngoten Pak. Minimal itu ketika kita melakukan kemaksiatan itu ya masih istilahnya utek niku dilatih. Piye amre sik duwe unggah-ungguh kali sing gawe urip. Atus ngoten. Termasuk diantaranya adalah etika kita ketika hari raya. Ya meskipun nggih ngapunten kadang tiang niku nggih seneng riyayane daripada posone. Lek riyayane padha bingung. Tapi yo kadang awan-awan nggih mokel. Lho niku jane salah Pak, salah. Tapi setidaknya mending lah. Wis daripada gak poso. Riyaya ya kaya gak nganggep. Lah kan ngoten cara dipikir niku.
Nah, jadi sunatullah ya kehidupan itu tiang-tiang niku nggih seneng gebyare daripada napa iki jenenge rekosone. Cara poso niku rekoso, riyaya niku gebyar. Nggih tapi nggih mending tasik seneng riyaya gebyar sik gelem nglencer daripada gebyar tapi ondang dutan, daripada gebyar tapi kesan, kan ngoten. Sehingga kayak hadis-hadis atau cerita-cerita tadi yang mengatakan ada orang mendapatkan ampunan rahmat. Jadi jarak kali napa iki jenenge neraka kaya sakilan, karo sakilan sak jengkal ya. Malaikat maut kurang cara jek langit lah arep ke bumi arep nyabut ngono lho dilalae dikersane karena Gusti Allah niku bisa tobat dengan taubatan nasuha, taubat ingkang sae, taubat yang baik sehingga enak. Terus karena apa? Karena bisa jadi orang-orang semacam ini ya meskipun mereka itu ahli maksiat tapi ternyata karo tangga apian, kalih napa iki jenenge cah cilik-cilik nggih welas. Bahkan dulu di daerah saya niku ya mungkin daerah panjenengan. Jadi di hari raya niku sunnah untuk menyenangkan karena memang syiar sifatnya ini. Jadi bahagia niku mboten dinilai oleh materi nggih. Sunnah untuk menghidupkan istilah hari raya dengan menampakkan syiar. Terus cara zaman dhisik niku sampai enek istilah oncor. Oncor niku napa niku jenenge api, dibat pawai, obor. Atau mungkin mercon kalau zaman sekarang kembang api niku nggih. Lho niku secara ekonomi niku boros Pak niku Pak. Tapi ada satu yang tidak bisa dinilai, yaitu apa? Menampakkan syiar atau bahagia niku loh. Jadi sampai dikatakan bahwasanya dalam ayat ini wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Bahwa termasuk hal-hal yang di situ mubadzir. Jadi orang mubadzir kanu ikhwanas syayatin. Engkang tiang mubadzir yang menyanyiakan harta itu adalah teman syaitan. Diartikan mubadzir itu adalah orang yang mentasarufkan harta pada kemaksiatan. Nah kalau nanti tidak maksiat, niku yo napa? Perkara mubah. Nah, dalam kitab Al-Baijuri dicontohkan nukokne cah cilik jajan. Mungguhe wong tuane boros. Tapi ada nukokne jajan niku minangka nyenengne. Apakah itu jadi nuku jajan sing larang bimujarati taladzut asalkan uangnya itu uang halal, mboten meksa lho nggih. Mboten napa jenenge. Jadi orangnya memang punya uang yang halal thayyiban niku ya napa? Ternyata itu bukan bagian dari mubadzir. Karena apa? Karena taladzut. Jadi cah cilik niku mangan jajan akhirnya seneng, enak akhirnya seneng, atine bunga. Niku termasuk gharat atau tujuan yang positif. Nah dari sinilah, jadi biasanya pas waya syiar niku untuk menampakkan syiar nggih, hari raya niku pawai napa iki jenenge merconan napa. Tapi mereka sing anu Pak, sing kembang api masih mboten sakniki merconan damel kiamat pun dilarang sakniki. Nah itu secara ekonomi memang tidak baik, boros niku. Tapi kalau menurut syariat asalkan dengan harta yang halalan thayyiban artinya tidak memaksa diri, ini mboten napa-napa. Tapi yang jelas tidak membahayakan orang lain. Ya kalau membahagiakan orang lain dengan cara-cara yang membahayakan ya mboten angsal atau tidak boleh. Dikatakan lagi bahwa saumul abdi mu'allakun baina sama wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri, bahwa puasanya hamba di bulan Ramadan niku tasik gantung, ibaratnya barang niku tasik digadekne. Lah kapan niku gadean itu bisa diambil? Ya ketika memang dia itu zakat fitrah. Wa in ada shadaqatal fitri ja'alallahu lahu janahaini akhdaraini yati rubima ila sama. Ketika dia itu mau menunaikan zakat fitrah, maka dia akan diberi oleh Allah fadilah atau keutamaan. Nanti ketika di surga dia punya dua sayap yang bisa dibuat terbang menuju langit ketujuh. Nah ini fadilah ini.
Tsumma ya'muru Allah Ta'ala ayyuj'ala fi kindilin min qanadilil arsy hatta ya'tiya sahibahu. Kemudian Allah menjadikan penerang nanti di ars, di mana penerang itu akan mendatangi orang yang melakukan zakat fitrah. Nah, kenapa nanti zakat fitrah itu di bulan Syawal? Jadi zakat fitrah itu kan sebenarnya ada beberapa waktu. Waktu takjil, karena zakat itu buatan sami kalau sholat. Kalau sholat itu tidak boleh ditakjil. Nah, sholat maghrib niku nggih wektale nggih pas wayahe surupe srengenge. Dan jenengan nglampahi sholat maghrib niku pas wayahe ngasar nggih mboten angsal. Tapi kalau zakat boleh ditakjil. Jadi kalau zakat niku nggih malam hari raya, waktu wajibnya dilakukan pada saat bulan Ramadan itu apa namanya sah. Jadi masuknya bulan Ramadan itu sudah sah untuk membayar zakat fitrah. Nah, waktu wajibnya bagi yang punya kewajiban niku malam hari raya. Yang paling saya niku ya dikeluarkan pada saat pagi hari raya niku. Ya, tapi silahkan teng wekdal atau di waktu apa saja nggih. Yang penting kersa nglampahi zakat fitrah. Apalagi kalau sekarang sudah dikoordinir di malam hari raya niku langsung sae. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah niki khusus di bulan Syawal? Karena banyak di bulan Syawal niku di mana orang niku nggih fokusnya kalih menghidupkan syiar hari raya. Masih banyak orang-orang jangankan menghidupkan syiar, nguripi awak dhewe niki cek kangelan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan atau mewajibkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu ya seharusnya Pak, seharusnya, tapi niki khilaf janjane. Seharusnya pakai beras. Karena di zaman dulu niku kathah di malam hari raya niku orang-orang jangankan punya uang, punya makanan untuk menghidupi dirinya saya tidak punya. Sampai diceritakan keluarganya Kanjeng Nabi ki ambek. Nah, Kanjeng Nabi niku kan nggih keluargane nggih logikane kan mesti sugih. Itu saja untuk beli pakaian itu saya nggak punya. Bisa sampai dikatakan dalam syair kan laisal id liman labisal jadid walakinil id liman taatuhu tazid. Bahwa hari raya ini hakikatnya bukan bagi orang yang beli baju baru, akan tapi hari raya ini hakikatnya adalah kita ketaatannya kepada Allah ini bertambah. Lha niku dasare wonten ketika Sayyidina Ali niki direngeki kali putrane Sayyidina Hasan Husain. Bah niku yo napa Bah? Malam hari raya kok klambine pangak koyok-koyok ngene ae. Dadi pomo jaman sakniki niku enek cah cilik muni karo bapake golek klambi anyar iku mboten jaman iki tok, jaman dahulu itu sudah ada. Ampun dipahami. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, kok tiang niku luwih seneng ubyak-ubyuk marani toko. Ngapunten, biasanya pas awal Ramadan niku kan tarawih niku kan sik sak kebek masjid sampai Serambi kadang sampai dalan-dalan. Tapi pas arep hari raya alas karep pedang soft ngoten. Kaya bal-balan ngoten kawitan penyisian yo time kathah sing tumut. Tapi pas wae final ya karek lurut tok. Lah iku ngoten to. Lah ini zaman dulu sudah ada. Wong Kanjeng Nabi khutbah saja di masjid. Itu saja ada jamaahnya itu penggaweane teng pasar. Ngerti barang teko liwat ngarep masjid itu ya bubar. Niku pun wonten ke zamane Kanjeng Nabi. Terus nggih cara ngadepi tiyang ngoten nggih dimaklumi mawon, Pak. Oh zamane Kanjeng Nabi sing methuki Kanjeng Nabi niku keimanannya atau kesemangatannya juga samunten. Napa malih gawe zaman segene Kanjeng Nabi zaman sing dikatakan zaman akhir atau zaman edan nggih luweh nemen. Tapi ini bukan berarti saya mengatakan boleh semuanya enggak, tapi tiyang niku nggih ampun keras. Artinya kita memaklumi. Nah, kita kembali ke persoalan bahwa zakat fitrah itu ditunaikan sebenarnya harus dalam bentuk makanan pokok. Ya kalau sini itu beras. Lah yen apa terus zakat pakai uang semisal. Nggih disiasati mawon semisal panitia atau masjid itu menyediakan beras, jamaah itu membayar harga beras, kemudian dia mendapatkan beras untuk dizakatkan. Lah niki sae niki. Atau mungkin ketika ingin ikut mazhab Hanafi boleh.
langsung memberikan uang tapi nggih saged nggih seharga kurma. Karena di mazhab Hanafi niku kan mazhab yang dianut orang di Turki sana atau di daerah-daerah Arab di seperti Uzbekistan. Nah, sana itu patokannya itu bukan beras akan tapi ya pakai harga kurma atau gandum. Tapi ya menurut sebagian ulama ada yang di situ harga gandum memang setara dengan harga beras. Jadi nggih otomatis kalau mengikuti mazhab Hanafi berarti nggih membayar seharga gandum yang gandumnya niku dilalah nggih sami regine kaya beras. Ya kalau sekarang niku harga beras nggih 15.000 lah damel penake. Berarti kalau ukuran 2,7 atau 3 kilo nggih biasanya kan 2,7 atau 3 kilo. Biasanya mboten 2,7, 2,5 misal Pak. Bahkan kalau menurut Syekh Jum'ah mufti Mesir sana 2,5 atau 2,4 ya kalau dibulatkan 2,5 lah ya boleh, cuma nggih cek nemene arep zakat setahun pisan mending kita lebihkan, andaikan lebihan itu apa namanya memang sifatnya itu lebihan niku dados sedekah sunnah 45.000 atau 50 kan surya rong cepet. Lah niku lek surya dhewe sedinten niku sangat cepet Pak ngerokok niku Pak. Berarti zakat fitrah niku mau penake nggih regane surya rong cepet niku. Bensin niku damel mobil niku 45 3 liter. Pertamax turbo. Pertalit nggih 5 liter atau 4 liter lah mau penake. Lha niku mawon kebutuhan sehari-hari saja kita bisa, tapi dilalah pas wae kebutuhan setahun pisan kok macam melarat. Lah ini sing repot niku. Nah, sehingga para ulama niku memberikan kemudahan. Pun lah nek pengin zakat fitrah ngangge duit nggih monggo, lek nggawe beras nggih monggo, sing penting ngertos aturane. Terus ngoten. Dikatakan lagi bahwa qala Anas bin Malik lil mukmin khamsatu ayat. Jadi orang mukmin itu mempunyai 5 hari raya. Al ula kulla yaumin yamuru alal mukmin wa la yuktabu alaihi dzambun fa wa yaumul id. Jadi hari raya ini ku orang iman niku masih menetapi keimanannya. Jadi cek gelem iman, cek gelem salat. Terus gak gampang nglakoni dosa. Lha niku sak bejo-bejone tiyang. Estu niku. Tapi kadang kita niku nggih tidak merasa karena apa? Karena kesusahan bagi kita itu ketika kehilangan perkara yang kita syahwati atau kita demeni. Padahal ada hal yang paling penting. Nah, sehingga para ulama niku mengatakan bahwa nikmat yang paling utama di dalam atau bagi seorang muslim itu yang pertama adalah nikmat beragama Islam. Jelas niku. Lahir perocot dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan husnul khotimah itu paling soalnya jaminan Pak, jaminan ini kayak percaya surga terus surga niku damel tiyang mukmin berarti yang paling digoleki mestinya itu mati dalam keadaan iman. Yang nomor kedua ini aneh ngeten, enak makan sama enak berak. Estu niku, jadi enak makan sama enak cara anune niku enak berak niku kencing atau buangnya besar. Loh kenapa? Selama dua itu masih berfungsi secara normal, hidup itu tidak ada masalah. Alias tidak orang itu bisa hidup dengan nyaman. Loh niku nomor kalih niku malah niku. Itu menandakan bahwasanya jasad itu masih sehat. Baru selanjutnya adalah nikmat berupa harta. Loh kenapa yang didahulukan itu adalah jasad yang sehat dalam bentuk makan itu masih enak, bukan makanan yang enak bukan, tapi enak makan ngomong ini kok. Awak niku cara ilat niku gembedane asin karo gembedane asem niku gembedane legi niku ngrasane saged. Ya ora sariawan ya ora apa. Cara masuk gak duwe dhuwit ngoten nggih ngapunten gak duwe cara gak duwe dhuwit. Arep mangan sate ngono gak wedi apa-apa. Wah, niku sak enak-enake tiyang niku. Nah, tapi lek hartanya banyak, tapi arep tuku sate sik keweden. Nah, iki lek apa jenenge lempoh utawa prok piye. Nah, ini sebenarnya
ada nikmat yang mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mulai sakit diganti kali nikmat harta itu tidak bisa. Harta memang bisa membeli barang, tapi kalau membeli kesehatan tidak bisa. Tidak bisa. Nah, sehingga para ulama mengatakan nikmat sesudah nikmat kita ini iman kemudian menjalankan syariat niku adalah nikmat jasad. Dikatakan lagi bahwa wasani al-yaum alladzi yakhruju fi minad dunya bil iman wa syahadah wal ismah. Jadi kita mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan mati mengucapkan syahadat, dari ku sak penak-penak tiang. Wasalis al-yaum alladzi yujawi sirat wa ya'manu min awal qiyamah wa yakhlusu min aidil khusum wa zabaniya fa wa yaumu'id. Yang ketiga adalah hari di mana kita melewati siratal mustaqim dalam keadaan selamat dan dalam keadaan kita ini terlepas dari hakul adami. Jadi sehingga tiang niku abot uripe niku ketika dia itu seneng ngrugekne wong dan dia mati belum sempat meminta maaf. Nah mulane cara jenengan niku ngertos kenapa sih hari raya ada tradisi meminta maaf. Ini tradisi nih karena diakui atau tidak perkara yang paling garai pikiran niku Pak adalah ketika kita masih punya tanggungan kepada orang lain dan tanggungan itu tidak segera kita lunasi atau tidak segera kita tunaikan. Nah, sehingga sampai diceritakan dulu. Kanjeng Nabi niku lek ngertos enek sahabat niku sedo. Kersa nyolati. Lek saumpama sahabat niku punya hutang. Kemudian ada yang mau melunasi hutangnya. Sampai diceritakan dulu, ada seorang yang ngapunten, orang di sekitar Kanjeng Nabi. Niku ketika mati dan Kanjeng Nabi tanya, "Iki duwe utang apa mboten?" Utang sih nggak ada Kanjeng Nabi. Ya wis, saya nggak akan mau mensalatinya kecuali hutangnya lunas. Akhirnya ada salah satu sahabat itu ngalahi. Ya sudah, saya lunasi saja hutangnya Nabi. Nah yang diajarkan Nabi itu apa? Jangan sampai orang niku mati dalam keadaan masih punya tanggungan. Niku satu. Yang kedua, tiang-tiang muslim sing sugih-sugih niku daripada hartane niku nggih ting telecek tapi gak enek manfaate. Nggih lek saged niku yang memprioritaskan yang diprioritaskan sedekah itu mereka-mereka yang punya tanggungan. Jadi kalau sedekah dengan orang kaya niku maklum, Pak. Tapi kalau sedekah dengan orang yang memang membutuhkan harta untuk melunasi hutang, niku luwih sae. Apalagi yang punya hutang itu masih keluarganya atau tetangganya. Sehingga dikatakan bahwa al-ibro membebaskan tanggungan itu lebih baik daripada kita itu nyabari atau kita itu memberikan masa yang lebih lama untuk nyaur utang. Terus tiang-tiang sing utang ini kan biasanya ngertos nagih, semisal nagih. Ya apa kan utangmu iso dilunasi enggak? Gak iso. Nah ini saya memang dikasih masa, ya wis tak anteni sampai setahun. Tapi yang lebih baik itu adalah ibro atau membebaskan tanggungan. Karena apa? Karena selain nanti meringankan beban si orang tersebut yang penghutang, niki nggih meringankan nasib di akhiratnya niku. Karena urusannya lek katakanlah ning donya niku Pak nggih, urusan ning donya niku yang nggak ada utang terus gak disaur, paling mentok niku kan nggih. Sing utang niku kan kacau. Tapi sing luwih repot malih niku lek ngadepi pangeran sesuk dalam keadaan dia nggih ngapunten punya kesalahan tapi belum sempat minta maaf. Nah oleh karenanya para ulama dulu mensiasati bahwa waktu untuk minta maaf yang paling baik diantaranya itu adalah di waktu hari raya. Kalau nanti dosanya itu sifatnya bukan hakul adami, mboten nyolong, mboten ngutang sing mboten dibalekne niku, Pak. Gampil. Sampai dikatakan dalam hadis orang yang mau bermusafahah dengan orang yang mau salaman iki dosanya itu akan rontok. Tapi kalau urusan hutang, bayar duit niki nggih kedah dilunasi. Harus ngoten. Kemudian yang keempat warabi al yaum alladzi yadkhulu fil jannah wa ya'manu minal jaim fa wa yaumu'id.
Jadi hari raya ini bisa diartikan juga hari di mana orang itu masuk surga dan lepas dari api neraka. Wal khamis al yaum alladzi yanzuru fi ila rabbi fa wa yaumuid. Yaitu hari di mana kita ini bisa melihat Allah nanti di akhirat. Nah, itu sebenarnya adalah hari raya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan ini dalam hari raya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Asy-Syaikh Utsman Al-Khabawi. Alhamdulillah jami masyayikhina wa alhamdulillah jami iman sabaqona fi hadzal masjid Nurul Hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif annal hujub an wujuh hadzal ma'ani hatta naqdi ala khafiyati hadzal mushkilat wahfadna minal khata' wa dhalam fa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna fi ayati la thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatil ulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisul hadi wa sab'una fi bayani Idul Fitri. Di majelis yang ke-71 menjelaskan tentang keutamaan atau seputar hari raya Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, di Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Jadi sungguh bahagia atau alangkah bahagianya orang yang membersihkan hatinya dari perbuatan kufur atau kemaksiatan. Jadi sungguh bahagia orang yang di situ tazakka. Tazakka itu membersihkan hatinya dari perbuatan atau keinginan perbuatan maksiat, atau juga memperbanyak hal-hal yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi bisa dengan memperbanyak sholat atau membayar zakat. Jadi ada yang mengatakan bahwa wakilah qad aflaha man tazakka itu diartikan yakni birrul walidain. Nah, ini kita membersihkan hati dengan memperbaiki hubungan dengan orang tua. Sebagaimana firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembah hanya kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan orang tua. Dan ini kalau kita aplikasikan ke dalam suasana Idul Fitri, ya mulane ini dados dasar atau menjadi pegangan kenapa ada istilah kita ini meminta maaf, kemudian yang kita mintai maaf pertama itu orang tua, kemudian sampai nanti kita ini kadang dari tempat jauh ini mudik ini istilahnya melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah asal. Dasarnya ini qad aflaha man tazakka yang diartikan adalah birrul walidain. Jadi dengan cara apapun ketika kita ini di hari raya ini memperbaiki hubungan dengan birrul walidain, itu juga termasuk amal yang mensucikan hati. Kemudian dikatakan lagi wakilah qad aflaha man tazakka itu yakni man taraka mahabbata dunya kaqouli ta'ala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hari raya itu maksudnya orang yang mensucikan hatinya adalah orang yang di situ mengurangi cinta kepada dunia. Jadi mulai dari hari raya itu kita fokusnya itu untuk bersilaturahim.
Jadi amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang di situ sifatnya tidak darurat, itu koyok pendamelan sing sifatnya niku nggih wonten cutine, nggih sing sae niku nggih diliburi atau dipreni. Mulane nggih pemerintah niku ngadakan cuti lebaran niku nggih sesuai dengan kebutuhan, jadi didasare kan. Bahwa waktu itu untuk kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang sebangsa duniawi untuk kita fokuskan kepada memperbaiki hubungan dengan orang tua. Dikatakan lagi wakilakot aflaha man tazakka niku man tatoharo zahirahu wa batinahu. Jadi orang yang berusaha mensucikan jasmaninya juga rohaninya, sebagaimana dikatakan dharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi kerusakan di daratan maupun lautan itu sebenarnya tidak lebih dari ulah tangan dari manusia itu. Terus di hari raya aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu biasanya perbuatan kejahatan atau apa yang kaitannya itu dengan maksiat merugikan orang lain ini ya memang ada dasarnya kalau memang itu harus dikurangi, sehingga termasuk sak elek-elek tiang niku lek seumpami di hari raya niku malah banter maksiate. Ya, sehingga di sini dalam hadis dikatakan bahwa wa an Wahab bin Munabah anau qala alaihi salatu wasalam inna iblis alai laknat yasihu fi kulli yaumi idin. Jadi iblis itu setiap hari raya mereka itu berteriak koyok-koyok mboten trimo. Fayajtami'u ahluhu indahu. Kemudian mereka ini berkumpul fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna naksuruhu. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, wahai tuanku atau wahai pemimpin iblis, jadi nopo sing garai sampean niki susah. Ini fayaqulu la syai'a, sebenarnya tidak ada kesusahan. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Akan tapi saya susah karena di hari raya ini umatnya Nabi Muhammad atau hambanya Allah ini mendapatkan ampunan, sehingga fa'alaikum antusghilum bil ladzat wa syahwat wa surbil khamri hatta yubghiduhumullahu. Oleh karenanya ya sudah, kamu nanti atau si pemimpin iblis ini berkata pada anak buahnya, nanti di hari raya ini kamu sibukkan mereka dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang bersifat maksiat atau seperti minum arak, sehingga mereka ini tidak mendapatkan ampunan tapi malah mendapatkan murka. Lah niki dasare. Mulane nggih ya apa nggih diusahaken meskipun kita ini banyak kemaksiatan di selain hari raya, tapi di hari raya niku lek saged niku nggih napa iki jenenge maksiate dikurangi. Bahkan ada sebuah cerita dalam Irsyadul Ibad itu ada seorang yang di situ ahli maksiat, ngapunten ini jarang sholat, sampai dikatakan jarang sholat. Tapi ketika bulan Ramadan atau di bulan-bulan apa ini jenenge yang dimuliakan itu seperti bulan hari raya, bulan Syawal, itu nggak mesti maca keranten ngajeni niki wulan sing dibagi atau dikasih ganjaran atau pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dilala pas wajeng mati. Ketika akan mati ini ketulung. Akhirnya angsal mati sing husnul khotimah. Kemudian ada orang itu bertanya kepada ahli waris, jane ketoke gak tahu sholat tapi kenapa kok dia itu ternyata bisa mati husnul khotimah. Nah, ternyata ditanya bahwa meskipun dia itu di masa mudanya sering meninggalkan sholat, akan tapi karena dia itu masih mempunyai unggah-ungguh niku nggih, masih mempunyai etika. Jadi pas wayahe hari raya napa pas wayahe Ramadan niku nggih menghormatilah orang-orang yang berpuasa dalam bentuk dia itu menampakkan dengan rasa wajah yang ceria.
Nah ngoten mawon saged dados asbabul futuh. Nah sehingga para ulama mengatakan bahwa kullu maksiatun yurja ghufranuha, artinya sebenarnya setiap maksiat itu ada potensi atau diharapkan untuk dimaafkan atau diampuni, kecuali illa mujairon bil fiski, kecuali orang-orang yang nggak punya unggah-ungguh. Jadi maksiat itu malah seneng, malah bangga. Lah ini sing repot. Nah, sehingga oleh ulama ini dikatakan bahwa ahli ibadah ini wonten pangkate, orang maksiat itu juga ada pangkatnya. Ada ahli maksiat itu mereka ini mertambu, bahasanya mertambu ini cuek. Wis tah lah iki ya wis awak-awakku dhewe, bondo-bondoku dhewe. Iki lek pomo tak gawe maksiat ya apa hak awakmu arep larang aku. Lah niki ya secara kepemilikan, ya orang lain nggak berhak menuntut, tapi secara etika ini nggak pas. Karena dia itu selain sudah melakukan maksiat, dia itu sudah merasa bahwa dia itu segala-galanya. Nah ini sudah orang itu maksiat kemudian sombong. Yang kedua nih, ada orang yang maksiat tapi dia itu ibaratnya yang karet. Jadi karet niku nggak kayak pir niku loh Pak. Diarani mencela-mencel aja mencela-mencel. Kadang bareng lakoni maksiat itu ya Allah jan. Niki dosa niku ya apa iki lek bendina tak lakoni. Tapi binjinge ya pas wayahe enek kancane ngejak ngono ning karaokean ya pakai budal panggan. Arep apa jenenge nanggap joget-jogetan niku pakai budal. Tapi pas saya balik ngono ke petok anake ya susah. Lagi apa iki lek sesuk ditiru anakku iki. Berarti yang semacam ini mereka itu mu'allafati qulubihim. Mereka itu hatinya itu lemah. Tapi ele-ele ngoten dikatakan bahwa orang-orang semacam ini potensi mendapat rahmatnya itu besar. Karena dia itu meskipun bermaksiat tapi masih punya ungguh cek duwe rasa nelongso lah istilahnya itu. Iki lek aku iki maksiat terus-terusan ngene anakku iki ya apa, mosok tambah tuwek ngene ditiru anak-anakku ndak kena. Nah ini yang dinilai itu adalah sikap kita. Sehingga para ulama ahli tasawuf yang mereka itu mengatakan dari sisi hati. Jadi mereka mengatakan maksiatun aurasa bulan. Jadi maksiat yang di situ disertai rasa dia itu merasa kalau nggak baik itu. Jadi sadar ini hakikatnya munggu Gusti Allah itu lebih baik daripada dia itu sregep ibadah tapi seneng ngentai kancane atau sombong. Tapi ini bukan berarti kok ya sudah kita ini bermaksiat saja lah, yang penting dia unggah-ungguh, bukan semacam itu. Tapi penilaian Allah, maksudnya penilaian Allah itu ya tidak bisa kita buat standar. Cara hakikat masih mending orang yang di situ sregep ngelakoni, maksudnya dia itu ketika maksiat itu disertai dengan rasa penyesalan daripada dia itu beribadah tapi dia ini masih mempunyai sifat sombong, dengki atau iri hati. Nah ini secara realita memang sudah pernah dibuktikan bahwa ada, atau di dalam hadis arba'in dikatakan ada orang yang bertahun-tahun ini beribadah sampai jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal ini ya sakilan tangan ini lah istilahnya sejengkal. Tapi dilalai saat dunia mati dia itu kedisian dengan perbuatan maksiat yang konyol yang dia lakukan sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Terus sebaliknya ada orang yang di situ bertahun-tahun melakukan kemaksiatan tapi mergone mungkin dia itu masih punya sifat welas, masih duwe rumangsa, masih duwe nelongso, akhirnya mendapatkan rahmatnya Allah sebelum mati. Jadi sak jengkal itu karek cedek karo neraka, Pak. Kurang malaikat mau itu ulang eksekusi sidik lah. Terus dia mati dalam keadaan ahli maksiat. Tapi bila karena Gusti Allah dikersakne dia itu bisa bertaubat. Nah, sehingga dia mendapatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah dari sisi ini akhirnya ulama mengatakan
bahwa ketika orang itu sregep beribadah, ya dia harus, atau mungkin ya bahasanya lebih baik dia melakukan atau mengucapkan alhamdulillah. Karena lafat alhamdulillah niku saged bentengi utek nih, cek gak gampang dados tiyang sing merasa baik. Artinya ketika kita melakukan kebaikan atau ketika kita melakukan ibadah niku sunnah. Jadi bukan sunnah, sudah harus wajib ini mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, jadi kersane nglakoni apik. Karena minimal bentengi utek nih lho, cek gak dadi wong sing adiku-adiku niku. Sing bahaya niku kan mentang-mentang ini niku. Nah begitu juga kok dia itu biasanya melakukan kebaikan, kok dilalah kejlungup lah, kalau daerah saya ngomong kejlungup, terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya sudah langsung mengucapkan astagfirullah. Soalnya apa, minimal bentengi utek nih, masalah sesuk nglakoni maksiat wis apa jere apa jenenge sing gawe urip kan ngoten Pak. Minimal itu ketika kita melakukan kemaksiatan itu ya masih istilahnya utek niku dilatih. Iya amre sik duwe unggah-ungguh kali sing gawe urip. Atus ngoten. Termasuk diantaranya adalah etika kita ketika hari raya. Ya meskipun nggih ngapunten kadang tiang niku nggih seneng riyoyone daripada posone. Nek riyoyone padha bingung. Tapi yo kadang awan-awan nggih mokel. Lho niku jane salah padahal salah. Tapi setidaknya mending lah. Wis daripada gak poso. Riyoyo yo kaya gak nganggep. Nah kan ngoten cara dipikir niku. Nah jane sunatullah ya kehidupan itu tiang-tiang niku lebih seneng gebyare daripada napa iki jenenge rekosone. Cara poso niku rekoso, riyo niku gebyar. Nggih tapi nggih mending tasik seneng riyo gebyar sik gelem nglencer daripada gebyar tapi ondang dutan, daripada gebyar tapi kesan. Kan ngoten. Sehingga nggih hadis-hadis atau cerita-cerita tadi yang mengatakan ada orang mendapatkan ampunan rahmat. Jadi jarak kali napa iki jenenge neraka kare sakilan, karo sakilan to sak jengkal ya. Malaikat maut kurang cara jek langit larang kok bumi arep nyabut ngono lho, dilalae dikersane karena Gusti Allah niku bisa tobat dengan taubatan nasuha, taubat ingkang sae. Taubat yang baik sehingga enak. Terus karena apa? Karena bisa jadi orang-orang semacam ini ya meskipun mereka itu ahli maksiat tapi ternyata karo tonggo apian kalih napa iki jenenge cah cilik-cilik nggih welas. Bahkan dulu di apa namanya daerah saya niku ya mungkin daerah panjenengan. Jadi di hari raya niku sunnah untuk menyenangkan karena memang syiar sifatnya ini. Jadi bahagia niku mboten dinilai oleh materi ya nggih. Sunnah untuk menghidupkan istilah hari raya dengan menampakkan syiar. Terus cara zaman dhisik niku sampai enek istilah oncor niku napa niku jenenge api, dibat pawai, obor. Atau mungkin mercon kalau zaman sekarang kembang api niku nggih. Lho niku secara ekonomi niku boros Pak niku Pak. Tapi ada satu yang tidak bisa dinilai. Yaitu apa? Menampakkan syiar atau bahagia niku lho. Jadi sampai dikatakan bahwasanya dalam ayat ini wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Bahwa termasuk hal-hal yang di situ mubadzir. Jadi orang mubadzir itu kanu ikhwanas syayatin. Engkang yang mubadzir yang menyanyiakan harta itu adalah teman syaitan. Diartikan mubadzir itu adalah orang yang mentasarufkan harta pada kemaksiatan. Nah kalau nanti tidak maksiat, niku ya napa? Perkara mubah. Nah, dalam kitab Al-Baijuri dicontohkan nukokne cah cilik jajan. Munggo wong tuane boros. Tapi ada nukokne jajan niku minangka nyenenge. Apakah itu jadi nuku jajan sing larang bimujarati taladud asalkan uangnya itu uang halal, mboten meksa lho nggih. Mboten napa jenenge. Jadi orangnya memang punya uang yang halal thayyiban. Niku ya napa? Ternyata itu bukan bagian dari mubadzir. Karena apa? Karena talazut.
Jadi cah cilik niku mangan jajan akhirnya seneng, enak akhirnya seneng, atine bunga. Niku termasuk gharat atau tujuan yang positif. Nah dari sinilah, jadi biasanya pas waya syiar niku untuk menampakkan syiar ya, hari raya niku pawai nopo iki jenenge merconan nopo. Tapi mereka sing anu Pak, sing kembang api masih mboten sakniki merconan damel kiamat pun dilarang sakniki. Nah itu secara ekonomi memang tidak baik, boros niku. Tapi kalau menurut syariat asalkan dengan harta yang halalan thayyiban, artinya tidak memaksa diri, ini mboten napa-napa. Tapi yang jelas tidak membahayakan orang lain. Ya kalau membahagiakan orang lain dengan cara-cara yang membahayakan, ya mboten angsal atau tidak boleh. Dikatakan lagi bahwa saumul abdi mu'allakun baina sama wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri, bahwa puasanya hamba di bulan Ramadan itu tasik gantung, ibaratnya barang itu tasik digadekne. Nah kapan itu gadean itu bisa diambil? Ya ketika memang dia itu zakat fitrah. Wa in ada shadaqatal fitri ja'alallahu janahaini akhdaraini yati rubima ila sama. Ketika dia itu mau menunaikan zakat fitrah, maka dia akan diberi oleh Allah fadilah atau keutamaan. Nanti ketika di surga dia punya 2 sayap yang bisa dibuat terbang menuju langit ke-7. Nah ini fadilah ini. Summa ya'muru Allah ta'ala ayyu ja'ala fi kindilin min qanadilil arsy hatta ya'tiya sahibahu. Kemudian Allah menjadikan penerang nanti di ars, di mana penerang itu akan mendatangi orang yang melakukan zakat fitrah. Nah kenapa nanti zakat fitrah itu di bulan Syawal? Jadi zakat fitrah itu kan sebenarnya ada beberapa waktu takjil, karena zakat itu buatan sami kalau sholat itu nggak boleh ditakjil. Nah sholat maghrib itu yang wektale nggih pas wayahe surupe srengenge, dan jenengan nglampahi sholat maghrib itu pas wayahe ngasar nggih mboten angsal. Tapi kalau zakat boleh ditakjil. Jadi kalau zakat itu nggih malam hari raya, waktu wajibnya dilakukan pada saat bulan Ramadan itu sah. Jadi masuknya bulan Ramadan itu sudah sah untuk membayar zakat fitrah. Nah waktu wajibnya bagi yang punya kewajiban itu malam hari raya. Yang paling saya ini ya dikeluarkan pada saat pagi hari raya niku. Ya, tapi silahkan teng wekdal atau di waktu apa saja nggih. Yang penting kersa nglampahi zakat fitrah. Apalagi kalau sekarang sudah dikoordinir di malam hari raya niku langsung sae. Nah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah ini khusus di bulan Syawal? Karena banyak di bulan Syawal itu di mana orang itu fokusnya kali menghidupkan syiar hari raya, masih banyak orang-orang jangankan menghidupkan syiar, nguripi awak dhewe niki cek kangelan. Nah sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan atau mewajibkan zakat fitrah, dan zakat fitrah itu ya seharusnya Pak, seharusnya, tapi ini khilaf janjane. Seharusnya pakai beras. Karena di zaman dulu niku kata di malam hari raya niku orang-orang jangankan punya uang, punya makanan untuk menghidupi dirinya saya tidak punya. Sampai diceritakan keluarganya Kanjeng Nabi ki ambek. Nah, Kanjeng Nabi niku kan nggih keluargane nggih logikane kan mesti sugih. Itu saja untuk beli pakaian itu saya tidak punya. Bisa sampai dikatakan dalam syair kan laisal id liman labisal jadid walakinil id liman ta'atuhu tazid, bahwa hari raya ini hakikatnya bukan bagi orang yang beli baju baru, akan tapi hari raya ini hakikatnya adalah kita ketaatannya kepada Allah ini bertambah. Nah ini dasarnya wonten ketika Sayyidina Ali ini direngei oleh putrane Sayyidina Hasan Husain. Wah niki yo napa Mbah? Malam hari raya kok klambine malah koyok-koyok ngene ae. Dadi pomo jaman sakniki niku enek cah cilik muni karo bapake golek klambi anyar, itu mboten jaman iki tok, jaman dahulu itu sudah
ada. Ampun dipahami. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, kok tiang niku luwih seneng ubyek-ubyek marani toko. Ngapunten, biasanya pas awal Ramadan niku kan tarawih niku kan sik sak kebek masjid sampai Serambi kadang apa dalan-dalan. Tapi pas arep hari raya alas karep perang soft ngoten. Ya bal-balan ngoten kawitan penyisian ya time ke atas sing tumut. Tapi pas wae final ya karek lurut tok. Lah itu ngoten to. Lah ini zaman dulu sudah ada. Wong Nabi khutbah saja di masjid. Itu saja ada jamaahnya itu penggaweane teng pasar. Ngerti barang teko liwat ngarep masjid itu ya bubar. Niku pun wonten ke zamane Kanjeng Nabi. Terus nggih cara ngadepi tiyang ngoten nggih dimaklumi mawon, Pak. Oh zamane Kanjeng Nabi sing methuki Kanjeng Nabi niku keimanannya atau kesemangatannya juga samunten. Napa malih gawe zaman segene Kanjeng Nabi zaman sing dikatakan zaman akhir atau zaman edan nggih luwih nemen. Tapi ini bukan berarti saya mengatakan boleh enggak, tapi nggih tiyang niku nggih ampun keras. Artinya kita memaklumi. Nah kita kembali ke persoalan bahwa zakat fitrah itu ditunaikan sebenarnya harus dalam bentuk makanan pokok. Ya kalau sini itu beras. Nah ya apa terus zakat pakai uang semisal. Nggih disiasati mawon semisal panitia atau masjid itu menyediakan beras, jamaah itu membayar harga beras, kemudian dia mendapatkan beras untuk dizakatkan. Ini saya ini. Atau mungkin ketika ingin ikut mazhab Hanafi boleh langsung memberikan uang tapi nilai sakit nggih seharga kurma. Karena di mazhab Hanafi ini kan mazhab yang dianut orang di Turki sana atau di daerah-daerah Arab di seperti Uzbekistan. Nah, sana itu patokannya itu bukan beras akan tapi ya pakai harga kurma atau gandum. Tapi ya menurut sebagian ulama ada yang di situ harga gandum memang setara dengan harga beras. Jadi nggih otomatis kalau mengikuti mazhab Hanafi berarti nggih membayar seharga gandum yang gandumnya ini pun dilalah nggih sami regine kaya beras. Ya kalau sekarang itu harga beras nggih 15.000 lah damel penake. Berarti kalau ukuran 2,7 atau 3 kilo ya biasanya kan 2,7 atau 3 kilo. Biasanya mboten 2,7, 2,5 misal Pak. Bahkan kalau menurut saya Jum'ah Mufti Mesir sana 2,5 atau 2,4 ya kalau dibulatkan 2,5 lah ya boleh. Cuma nggih cek nemene arep zakat setahun pisan. Mending kita lebihkan, andaikan lebihan itu apa namanya memang sifatnya itu lebihan niku dados sedekah sunnah. 45.000 atau 50 kan Surya rong cepet. Nah ini lek Surya dhewe sedinten niku sangat cepet Pak ngerokok niku Pak. Berarti zakat fitrah niku wong penake ya regane Surya rong cepet niku. Bensin niku damel mobil niku 45 3 liter. Pertamax turbo. Pertalit nggih 5 liter atau 4 liter lah wong penake. Lha niku mawon kebutuhan sehari-hari saja kita bisa, tapi dilalah pas kebutuhan setahun pisan kok macam melarat. Nah ini bisa repot niku. Nah, sehingga para ulama niku memberikan kemudahan. Pun lah, nek pengin zakat fitrah ngangge duit nggih monggo, nek nggawe beras nggih monggo, sing penting ngertos aturane. Terus ngoten. Dikatakan lagi bahwa Qala Anas bin Malik lil mukmin khamsatu ayat. Jadi orang mukmin itu mempunyai 5 hari raya. Al ula kulla yaumin yamuru alal mukmin wa la yuktabu alaihi dzambun fa wa yaumul id. Jadi hari raya ini ku orang iman niku masih menetapi keimanannya. Jadi cek gelem iman, cek gelem salat. Terus gak gampang nglakoni dosa. Lha seminggu gak bejo-bejone tiyang. Estu niku. Tapi kadang kita ini tidak merasa. Karena apa? Karena kesusahan bagi kita itu ketika kehilangan perkara yang kita syahwati atau kita demeni. Padahal ada hal yang paling penting. Sehingga para ulama ini mengatakan bahwa nikmat yang paling utama di dalam
atau bagi seorang muslim itu yang pertama adalah nikmat beragama Islam. Jelas nih, lahir perocot dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan husnul khotimah itu paling, soalnya jaminan Pak, jaminan ini. Nek percaya surga, terus surga niku damel tiyang mukmin, berarti yang paling digoleki mestinya itu mati dalam keadaan iman. Yang nomor kedua ini aneh ya ten, enak makan sama enak berak. Estu niku, jadi enak makan sama enak, cara anune niku enak berak, berak niku kencing atau buangnya besar. Loh kenapa? Selama dua itu masih berfungsi secara normal, hidup itu tidak ada masalah. Alias tidak orang itu bisa hidup dengan nyaman. Loh niku nomor kalih niku malah niku. Itu menandakan bahwasanya jasad itu masih sehat. Baru selanjutnya adalah nikmat berupa harta. Loh kenapa yang didahulukan itu adalah jasad yang sehat dalam bentuk makan itu masih enak, bukan makanan yang enak bukan, tapi enak makan ngomongnya ini kok. Awak niku cara ilat niku gembedane asin karo gembedane asem niku gembedane legi niku ngrasane saged. Ya ora sariawan ya ora apa. Cara masuk gak duwe dhuwit ngoten nggih ngapunten, gak duwe cara gak duwe dhuwit. Arep mangan sate ngono gak wedi apa-apa. Wah niku sak enak-enake tiyang niku. Nah, tapi lek hartanya banyak, tapi arep tuku sate sik keweden. Nah iki lek apa jenenge lempoh utawa propi piye. Nah ini sebenarnya ada nikmat yang mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin sakit diganti kali nikmat harta itu tidak bisa. Harta memang bisa membeli barang, tapi kalau membeli kesehatan tidak bisa, tidak bisa. Nah, sehingga para ulama mengatakan nikmat sesudah nikmat kita ini iman kemudian menjalankan syariat niku adalah nikmat jasad. Dikatakan lagi bahwa wasani al-yaum alladzi yakhruju fi minad dunya bil iman wa syahadah wal ismah. Jadi kita mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan mati mengucapkan syahadat, dari itu penak-penak tiyang. Wasalis al-yaum alladzi yujawi sirat wa ya'manu min awal qiyamah wa yakhlusu min aidil khusum wa zabaniya fa wa yaumul id. Yang ketiga adalah hari di mana kita melewati siratal mustaqim dalam keadaan selamat dan dalam keadaan kita ini terlepas dari hakul adami. Jadi sehingga tiyang niku abot uripe niku ketika dia itu seneng ngrugekne wong dan dia mati belum sempat meminta maaf. Nah mulane cara jenengan niku ngertos kenapa sih hari raya ada tradisi meminta maaf. Ini tradisi nih karena diakui atau tidak perkara yang paling gara pikiran niku Pak adalah ketika kita masih punya tanggungan kepada orang lain dan tanggungan itu tidak segera kita lunasi atau tidak segera kita tunaikan. Sehingga sampai diceritakan dulu Kanjeng Nabi niku lek ngertos enek sahabat niku sedo kersa nyolati, lek saumpama sahabat niku punya hutang kemudian ada yang mau melunasi hutangnya, sampai diceritakan dulu ada seorang yang ngapunten orang di sekitar Kanjeng Nabi niku ketika mati dan Kanjeng Nabi tanya iki duwe utang apa mboten? Utang sing enggak ada Kanjeng Nabi. Ya wis, saya nggak akan mau mensalatinya kecuali hutangnya lunas. Akhirnya ada salah satu sahabat itu ngalahi. Ya sudah saya lunasi saja hutangnya Nabi. Nah yang diajarkan Nabi itu apa? Jangan sampai orang niku mati dalam keadaan masih punya tanggungan. Ini satu. Yang kedua, tiang-tiang muslim sing sugih-sugih niku daripada hartane niku nggih ting telecek tapi gak enak manfaate. Nilai sakit itu yang memprioritaskan yang diprioritaskan sedekah itu mereka-mereka yang punya tanggungan. Jadi kalau sedekah dengan orang kaya niku maklum Pak. Tapi kalau sedekah dengan orang yang memang membutuhkan harta untuk melunasi hutang, niku luwih sae. Apalagi yang punya hutang itu masih keluarganya atau tetangganya. Sehingga dikatakan bahwa al-ibro membebaskan tanggungan
itu lebih baik daripada kita itu nyabari atau kita itu memberikan masa yang lebih lama untuk nyaur utang. Terus tiang-tiang sing utang ini kan biasanya ngertos nagih, semisal nagih, ya apa kan utangmu bisa dilunasi nggak? Gak iso. Nah ini saya memang dikasih masa, ya wis tak anteni sampai setahun. Tapi yang lebih baik itu adalah ibro atau membebaskan tanggungan. Karena apa? Karena selain nanti meringankan beban si orang tersebut yang penghutang, ini juga meringankan nasib di akhiratnya nih loh. Karena urusannya katakanlah yang dunia nih Pak ya, urusan yang dunia nih tiang gak ada utang terus gak disaur, paling mentok nih kan ya. Sing utang ini kan kacau. Tapi sing luwih repot malah ini kan ngadepi pangeran sesuk. Dalam keadaan dia ngapun dan punya kesalahan tapi belum sempat minta maaf. Nah oleh karenanya para ulama dulu mensiasati bahwa waktu untuk minta maaf yang paling baik diantaranya itu adalah di waktu hari raya. Kalau nanti dosanya itu sifatnya bukan hakul adami, mboten nyolong, mboten ngutang sing mboten dibalekne niku Pak, gampil. Sampai dikatakan dalam hadis, orang yang mau bermusafahah dengan orang yang apa namanya mau salaman ini dosanya itu akan rontok. Tapi kalau urusan hutang bayar duit nih kedah dilunasi harus ngoten. Kemudian yang keempat, warabi al-yaum alladzi yadkhulu fil jannah wa ya'manu minal jahim fa huwa yaumul id. Jadi hari raya ini bisa diartikan juga hari di mana orang itu masuk surga dan lepas dari api neraka. Wal khamis al-yaum alladzi yanzuru fi ila rabbi fa huwa yaumul id. Yaitu hari di mana kita ini bisa melihat Allah nanti di akhirat. Nah, itu sebenarnya adalah hari raya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan ini dalam hari raya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.